Rindu Senja. Sebuah kisah persahabatan yang menjadi kenangan yang tidak akan bisa terulang lagi seiring berjalannya waktu. Pekan ujian telah berhasil dilewati dan diakhiri oleh sorakan para murid. Ketegangan yang ada pun juga mulai memudar. Terdengar suara bunyi beristirahat yang diiringi dengan suara kebisingan murid-murid yang lewat di lorong sekolah. Kal, udah belum? Suara itu muncul dari depan toilet siswi sekolah. Aku sudah menatap cermin itu. Terdapat sosok seorang perempuan yang masih remaja, dengan rambut hitam mengkilap, seragam bekas SMA, dan juga gelang yang melengkapi salah satu tangannya. Sosok yang kulihat di pantulan cermin itu adalah aku. Perkenalkan, namaku Kalista. Remaja SMA biasa yang memiliki teman-teman, ya bisa aku bilang dalam tanda kutip ekstra, yang selalu ada di sisiku. Lama banget sih di toiletnya. Buru dong, gue mau lihat calon pacar gue nih. Nah, itu tadi adalah salah satu sahabatku yang bernama Adeline. Ia merupakan salah satu sahabatku yang paling bawel. Ia juga memiliki gebetan yang persisa di kelas 11.5. Akan tetapi, mereka memiliki perbedaan agama dalam hubungan mereka. Iya, aku sudah nih. Yuk kita kembali ke kelas. Kami pun pergi keluar dari toilet siswi, hendak menuju ke dalam kelas. Rupanya keadaan kami juga sudah ditunggu di dalam kelas. Di sana sudah ada para perempuan kesayanganku, yang tentunya selain mamaku dong. Aku akan memperkenalkan mereka satu persatu. Lihat perempuan cantik dan polos yang duduk di ujung jendela itu, dia merupakan Olivia, sosok yang kehadirannya sangat penting bagi kami. Sebab bisa dibilang juga ia adalah mom of the group dari geng kami. Sosoknya yang ramah dan pintar membuat dirinya begitu populer. Kalau seorang perempuan dengan rambut panjang bergelombang yang sedang asik mengobrol dengan Olive, itu namanya Vanessa. Ia adalah sosok yang ceria dan yang selalu kami rindukan apabila ia tidak masuk sehari saja ke sekolah. Aku juga baru dengar, katanya Adele baru saja jadian nih. Dan ia akan memperkenalkan pacarnya itu ke kami nanti. Aku jadi sedikit penasaran nih. Tanpa pikir panjang lagi, aku dan Adele langsung menghampiri kedua sahabat kami itu dan juga ikut menimbrung ke dalam obrolan mereka berdua. Rupanya mereka sedang mengobrol mengenai rencana membuat kue bersama. Puji Tuhan, udah kelar juga nih ujiannya. Pusing banget aku ucap aku sendiri. Udah deh, stop ngomongin ujian. Kita lagi sibuk ngomongin buat kue nanti, tahu nggak sih, Kal? Balas Vanessa sambil kesel ke aku. Hehehe, iya, maaf deh. Balasku. By the way, jadinya gimana nih tentang persoalan buat gue yang tadi? Kita kan ketinggalan, ceritain ulang dong. Tanya Adele. Iya. Jadinya, nanti setelah libur weekend, kita mau buat kue bareng-bareng. Tapi masih belum bisa nentuin di rumah siapa. Jawab Vanessa. Ya udah, rumah gue aja gimana? Paling deket dari sekolah dan paling tengah di antara rumah kita berempat kan? Tawarku. Wah, boleh tuh. Apakah tidak apa-apa, Kel? Nanti kalau rumah berantakan gimana? Tanya Olive. Gak apa-apa tuh. Kalau sama kita-kita aja mah santai aja. Nanti aku bisa beresin lagi. Perihal izin, pasti mamaku bolehin kok. Balasku. Oh, ya udah. Balas singkat Vanessa. Oke deh, makasih ya, Kel. Balas Olive. Sebenarnya sudah terlihat wajah Vanessa yang tidak mau. Tetapi karena Olive yang merupakan center dalam geng kami setuju, mau tidak mau ia pun ikut menyetujuinya. Tibalah di hari kami membuat kue. Sesampai di rumahku, kami langsung bersiap untuk membuat kue. Hari ini kami mencoba resep membuat brownies dengan burnt cheesecake di atasnya. Jadi kami membagi tugas agar cepat selesai. Aku dan Olive membuat adonan brownies, sementara Vanessa dan Adele membuat adonan cheesecake. Saat kami melelehkan coklat di dapur, kulihat Vanessa dan Adele di ruang makan sedang menunggu cream cheese menjadi suhu ruangan. Vanessa dan Adele bercanda berdua sambil menatap sinis kepada kami. Saat kami melelehkan coklat di dapur, kulihat Vanessa dan Adele di ruang makan sedang menunggu cream cheese menjadi suhu ruangan. Vanessa dan Adele bercanda berdua sambil menatap sinis kepada kami. Aku tak menghiraukannya, karena kukira mereka hanya meledek kami yang memilih membuat adonan brownies yang jauh lebih sulit daripada membuat adonan cheesecake. Vanessa dan Adele selesai membuat adonan cheesecake, tetapi kami masih kesulitan mengaduk adonan brownies. Sebelumnya,
Olive sudah menuang coklat ke dalam adonan yang aku sedang aduk. Sekarang kami bergantian tugas. Aku menyiapkan loyang, sedangkan Olive yang mengaduk adonan. Ketika aku memberikan adonannya kepada Olive, Vanessa tiba-tiba mencibir. Gitu doang harus Olive. Tanggung banget, Kal. Masa tinggal nuang adonan aja nggak bisa? Cibir Vanessa. Gak mungkin dong loyangnya terbang sendiri. Balas Olive kepada Vanessa. Aku hanya tertawa kecil dan melanjutkan kembali apa yang sudah aku lakukan tadi. Namun, aku sempat melirik ke arah Vanessa, dan aku melihat raut wajahnya sedikit merendahkan. Setelah kami selesai membuat kue, Vanessa langsung dijemput oleh pacarnya. Saat itu juga lah kami berkenalan secara langsung kepada pacar Vanessa, yang bernama Adrian. Saat itu juga lah aku terkejut melihat pacar Vanessa, sehingga aku bertatapan dengan Olive yang sama kagetnya dengan diriku. Aku tak menyangka pacar Vanessa adalah Adrian. Padahal baru saja aku bercerita mengenai perasaanku yang menyukai Adrian secara diam-diam kepada Olive. Guys, aku duluan ya. Lambai Vanessa kepada kami semua. Sontak, aku dan Olive melambai kembali kepada Vanessa setelah kembali sadar dari lamunan tatapan kami berdua. Loh, udah lama gak ketemu, Cal. Selama ini lu temenan sama cewek gue. Tanya Adrian. Loh, kalian saling kenal? Tanya Vanessa kaget. Iya, dulu kita sempat satu geng pas SMP, sayang. Kok kamu nggak cerita-cerita ke aku? Itu kan udah lewat, sayang. Gak kepikiran aja cerita sama kamu. Oh, Kok lu diem aja sih, Cal? Jangan pura-pura gak kenal gitu dong. Sebenarnya, pada saat itu aku berusaha menghindari interaksi dengan Adrian supaya tidak timbul konflik di dalam pertemanan kami. Karena aku juga tahu bagaimana sifat Vanessa. Namun apa daya, Adrian mencoba memulai interaksi lagi denganku. Ya tentu saja, mau tidak mau aku harus meresponnya dong. Iya, abisnya udah lama banget, Tri. Jadi canggung. Balasku dengan terkekeh. Santai aja kali, kayak baru kenal aja. Kenalan lagi dong, kenalin, gue Rian. sayang, aku udah dicariin mama nih. Ayo pulang. Cetus Vanessa dengan sinis sambil merangkul lengan Adrian. Oh iya sayang, maaf ya. Soalnya jadi kayak reuni dadakan nih, hahaha. Saat itu aku melihat pasti bahwa Adrian melirik ke arahku sambil tersenyum kecil. Kalau gitu, duluan ya, Cal. Cuman kilas tak aja nih. Kan ada gue sama Adele juga. Hehehe. Tambah Olive sedikit mencairkan suasana yang sudah cukup tegang sedari tadi. Hahaha, duluan ya Olive, duluan juga Adeline. Semua tertawa kecil, aku pun tertawa kecil. Namun, saat melirik wajah Vanessa, tawaku mulai menjadi canggung. Entah mengapa, aku merasa seolah sedari tadi Vanessa sudah menatapku sinis. Mungkin karena aku juga bisa membaca dengan jelas raut wajah Vanessa yang menyiratkan rasa tidak sukanya. Mungkin hanya perasaanku saja, iya kan? Batinku. Pada awalnya aku mengira begitu, tetapi sekarang perasaanku pada saat itu telah terbukti sekarang. Valentine kali ini pun menjadi terasa berbeda sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu banyak tatapan sinis dari teman-teman sekolah terhadap diriku. Aku menghiraukannya saja, karena aku tidak ingin hari Valentine ini merusak mood baikku. Aku hanya ingin cepat-cepat bertemu sahabatku saja untuk bertukar hadiah dengan mereka. Sesampainya aku di kelas, aku langsung melihat dan menghampiri Olive. Ah, itu dia Olive, batinku. Akan tetapi, pada saat aku melangkahkan kakiku ke dalam kelas, aku mendengar suara dari Adeline. Oh, itu cewek Sasimo. Emang susah ya kalau sana sini mau. Kalau kata gue mah mending cinta beda agama dibanding mencintai pacar teman sendiri. Cibir Adeline. Aku pun bingung harus memberi reaksi seperti apa. Ada masalah apa di sekolah? Dan juga ada apa dengan sahabatku Adele? Akan tetapi, aku lebih bingung lagi setelah melihat Olive yang duduk sendiri di kursi belakang dekat jendela. Tempat biasa yang seharusnya selalu ditempati oleh kami berempat. Setelah menaruh tas, aku langsung menghampiri Olive dan wajahnya terlihat begitu muram dan canggung.
Sebenarnya ada apa dengan semua sahabat dan teman-temanku hari ini? Aku berbicara dalam hatiku. Aku bertanya kepada Olive mengenai apa yang sedang terjadi dengan wajah kebingungan. Saat itu juga aku langsung tercengang mendengar apa yang baru saja Olive ceritakan mengenai situasi saat ini. Olive bercerita bahwa tersebar rumor tentang diriku yang menyukai Adrian. Tersebar juga rumor yang mengatakan bahwa aku ingin sekali menjadi pacarnya. Aku lebih tercengang lagi mendengar bahwa rumor tersebut disebarkan oleh sahabatku sendiri, Adele. Olive berkata bahwa ia menjadi tidak enak hati dengan aku, sebab sepertinya Adele mendengar percakapan aku dengan Olive mengenai curhatanku mengenai Adrian saat membuat kue kemarin di rumahku. Olive juga menduga bahwa Adele menceritakan hal tersebut kepada Vanessa sehingga membuat Vanessa geram. Apakah pada akhirnya semua akan berakhir begini saja? Persahabatan yang sudah kami jalin selama sekitar 4 tahun ini akan hancur begini saja? Tidak, pasti ini hanya kesalahpahaman saja. Benar, aku hanya perlu meluruskan kesalahpahaman ada saja, bukan? Lagi-lagi aku bertindak tanpa berpikir panjang. Bukannya meluruskan kesalahpahaman yang ada, aku malah memperburuk keadaan yang ada. Pada awalnya, aku hanya mendekati Vanessa dan juga Adeline yang sedang asik mencibir dan bergosip mengenai diriku bersama Olive yang menemani diriku di samping. Dan aku hanya ingin meminta penjelasan dari kedua sahabatku tersebut mengenai gosip yang mereka sebarkan. Lalu meminta maaf jika ada satu kesalahan yang ada padaku dan juga aku tidak menyadari hal tersebut. Bukannya mendapatkan penjelasan dari kedua sahabatku tersebut, aku hanya mendapatkan malu. Rupanya pada saat itu, mood Vanessa sedang tidak baik. Ia bahkan menyiramkan air minum miliknya ke mukaku, yang kemudian ia lanjut siramkan ke atas kepalaku. Air mengalir dari kepalaku. Semua mata tentu saja sedang tertuju kepada diriku yang seragamnya mulai basah ini. Aku merasa sangat kecewa. Aku merasa diriku dikhianati. Rasanya dunia seolah mulai runtuh. Aku ingin sekali menangis. Kedua kakiku pun perlahan mulai melemah. Aku mulai tidak sadarkan diri. Tetapi yang aku ingat, Olive langsung menarik lengan diriku yang masih setengah sadar. Dan aku langsung saja menangis di hadapan Olive hingga tidak sadarkan diri. Pada saat terbangun, aku sudah terbangun di hari berikutnya. Apakah sebelumnya hanya mimpi? Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berpikir lebih panjang. Jadi aku langsung saja bersiap ke sekolah dan pergi. Sesampai di sekolah, rupanya hari sebelumnya nyata. Bukan sekedar mimpi belaka. Semakin hari, persahabatanku dengan Vanessa dan Adele terasa semakin merenggang. Kami semakin menjauh. Hingga kami lulus pun, kami sudah tidak ada lagi interaksi. Lain halnya dengan Olive. Aku dan Olive masih saling mengabari, main, hingga bercerita mengenai apa yang terjadi antara satu sama lain. Sebenarnya di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku tetap berharap kedua sahabatku, yaitu Vanessa dan Adele, bisa kembali bersama lagi dengan aku dan juga Olive. Aku selalu mengharapkan hal tersebut. Aku juga berharap impian kami yang dulu bisa terwujud, di mana impian itu adalah membuat toko kue kecil bersama. Kini aku sudah berusia 25 tahun, sudah memiliki pekerjaan, dan kehidupan percintaanku sudah berubah drastis ketika sekarang aku bersama tunanganku. Sekarang aku sedang berada di SMA untuk merayakan acara reunian. Rasanya seperti bernostalgia dengan berbagai kenangan yang ada di sini. Mulai dari kenangan indah hingga di masa-masa yang membuatku terpuruk tentu saja. Semakin aku menyusuri sekolah ini, perlahan kenangan lama semakin mengalir di dalam pikiran membuat perasaanku bercampur aduk. Semakin aku menyusuri sekolah ini, perlahan-lahan kenangan lama semakin mengalir dan terus mengalir di dalam pikiran yang membuat perasaanku bercampur aduk. Aku melihat kembali Vanessa dan Adeline di sana. Aku melihat kembali bahwa ada Vanessa dan juga Adeline sedang berdiri di sana. Rasanya canggung. Itu pikirku sebelum mencoba menyapa mereka. Lagi-lagi aku tenggelam dalam pikiranku hingga tak lama setelahnya
Vanessa dan juga Adeline menghampiriku. Mereka menyapaku. Akhirnya kami bercengkraman kembali sambil mengingat masa-masa indah kami di SMA. Rasanya aku sudah melupakan kenangan buruk yang pernah terjadi. Oh iya, dari tadi gue belum lihat si Olive. Dia nyusul kah? Tanya Adeline. Saat mendengar hal tersebut, senyumku mulai pudar. Aku bingung harus menjelaskan dari mana. 5 tahun silam, ponselku berdering, memperlihatkan kotak Olive yang sedang menelponku. Pada saat itu, aku sedang membantu mamaku merapikan barang-barang di rumahku. Aku hanya melihatnya sekilas dan mematikan ponselku. Setelah selesai membantu mama, aku pun langsung menelpon Olive balik. Namun tidak ada jawaban. Kurang lebih 15 menit sebelum Olive menelponku, aku mulai khawatir dengan keadaan Olive. Aku menelponnya berkali-kali. Hingga 10 kali miss call, tanpa ada jawaban. Ketika kecurigaanku mulai meningkat, akhirnya aku telah mendapatkan jawaban dari kecurigaanku tadi. 5 hari setelah kejadian tersebut, rasanya sangat aneh dan juga sunyi di pemakaman sahabat sendiri. Suara isak tangis dari orang-orang sekitar dan lagu sedih beralun samar-samar menambah suasana semakin mencengkang. Rasanya aku seperti sedang bermimpi saat ini. Apakah ini benar-benar terjadi? Aku merasa semua ini adalah salahku. Terima kasih ya, Kalista. Kamu sudah rela berteman dan membantu Olive selama ini. Tanpa kamu, Oliveku pasti tidak akan seceria itu di hidupnya yang singkat ini. Ucap Tante Nolan, mama dari Olive sambil menahan isak tangis. Iya Tante, sama-sama. Justru malahan harusnya aku yang bilang terima kasih kepada Tante dan juga Olive. Mungkin tanpa kalian, aku juga akan bisa bertahan sejauh ini. Aku juga gak akan bisa menjadi seseorang yang sekuat ini. Jawab aku sambil tersenyum tipis dan pastinya menahan isak tangis. Iya, benar kok. Apa yang kalian pikirkan, benar. Olive sudah berpulang. Jadinya telah terjadi 5 hari lalu ketika Olive menelponku. Ternyata, pada saat itu penyakit epilepsi yang dideritanya sedang kambuh. Ketika sedang kambuh, ia biasa menelponku dan meminta bantuanku karena seringkali orang rumahnya sedang tidak ada di rumah. Pada saat itu, Olive hanya bisa menelpon sekali, karena setelah itu ia sudah tidak sadarkan diri dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Aku merasa sangat bersalah dan juga sangat bodoh. Aku menyalahkan diriku sendiri. Mengapa pada saat itu aku tidak mengangkatnya? Mengapa aku tidak bisa memberi alasan ke mama untuk mengangkat telepon dari Olive? Jujur saja, ada banyak pertanyaan yang muncul dari benak diriku. Tetapi aku tidak bisa mendapatkan jawaban karena semua itu sudah terlewat. Olive berjuang sendirian hingga akhir, tanpa ada siapapun di sisinya, ketika ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sumpah? Tanya Vanessa sambil nada sedikit bergetar. Demi apa? Selama ini kita childish banget. Lanjut Adele sambil berkaca-kaca. Setelah itu pun kami berbaikan kembali sambil berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. Setelah bertahun-tahun lamanya, kami kembali mencengkram kembali sambil membicarakan kebodohan waktu SMA. Ketika kami berpisah hanya karena permasalahan tentang cowok. Membicarakan tentang cowok, Vanessa sudah putus dengan Adrian. Sekarang ia sudah bertunangan dengan laki lain yang lebih cocok dengannya. Adrian pun juga sama. Ia sudah memiliki pacar yang baru. Adele sendiri bahkan sudah memiliki kehidupan pernikahan. Ia baru saja dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik seperti mamanya. Ia pun menamainya Olivia, sama seperti nama teman kami yang berharga. Setelah acara reuni tersebut, kami kembali ke kegiatan keseharian kami yang seperti biasa. Sekarang aku sudah mengurus toko kue yang merupakan impian kami semua saat SMA dulu. Oh iya, aku lupa menceritakannya ya. Aku dan Olive sudah berhasil mewujudkan impian SMA geng kami, yaitu memiliki toko kue bersama. Vanessa dan Adeline sesekali menjengukku ke toko sambil membantu merawat toko kue Olive bersama.
Akhirnya impianku dan Olive untuk menyatukan kembali geng kami menjadi kenyataan. Ya, tentu saja walau tanpa dirinya. Terima kasih banyak, Olive. Kenanganmu pasti akan kami simpan selamanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya, Olive. Jangan sampai kita kehilangan orang terdekat dan tersayang terlebih dahulu, baru kita menyadari betapa berharga waktu yang seharusnya bisa kita habiskan bersama mereka.